Ada tempat-tempat di planet ini yang menguji batas ketahanan manusia. Saya sudah mengunjungi banyak di antaranya, dari gurun yang sangat panas sampai daerah Arktik yang beku. Tapi La Rinconada di Peru ini benar-benar berbeda. Ini adalah tempat yang seharusnya tidak ada, tapi ternyata ada. Bayangkan sebuah kota yang terletak di ketinggian lebih dari 16.700 kaki di atas permukaan laut di pegunungan Andes. Itu lebih tinggi dari puncak Mont Blanc. Mereka menyebutnya pemukiman permanen tertinggi di dunia, tapi lebih mirip pos bertahan hidup yang mengambang di lautan awan. Ini adalah daerah terpencil yang keras dan tidak kenal ampun, di mana setiap hari adalah perjuangan melawan alam. Kamu tidak hanya hidup di sini, kamu bertahan. Perjalanan ke La Rinconada adalah perkenalan yang brutal tentang apa yang akan datang. Jalanannya adalah pita tanah dan batu yang berbahaya, berkelok-kelok, menempel di sisi gunung. Saat kendaraanmu naik semakin tinggi, dunia di bawah menghilang di balik selimut putih. Udara menipis, dan setiap napas menjadi usaha yang sadar. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa kamu memasuki dunia yang berbeda, di mana alam, bukan manusia, yang membuat aturan. Ini bukan tujuan wisata. Ini adalah tempat orang datang karena putus asa, tertarik oleh janji emas yang berkilauan, yang terkubur jauh di dalam jantung gunung yang beku. Ini adalah kota yang dibangun di atas satu impian yang kuat. Ketika kamu akhirnya tiba, pemandangannya luar biasa. La Rinconada bukanlah kota dengan menara-menara elegan atau jalan beraspal. Ini adalah kumpulan gubuk seng bergelombang dan rumah blok sederhana yang tersebar dan kacau. Mereka seolah tumbuh langsung dari lanskap berbatu yang tandus, berkerumun melawan dingin dan angin yang tak henti-hentinya. Tidak ada pohon, tidak ada taman, tidak ada ruang hijau. Hanya keindahan Andes yang tandus dan megah, serta kenyataan keras dari kota pertambangan. Tempat ini adalah bukti apa yang akan orang tahan ketika mereka tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, dan segalanya untuk didapatkan. Sebuah kota yang benar-benar berada di puncak dunia. Hal pertama yang kamu rasakan bukanlah dingin, tapi kekurangan udara. Itu menghantammu seperti pukulan fisik. Kepalamu berdenyut. Paru-parumu terasa terbakar, dan berjalan santai di tanjakan landai terasa seperti lari maraton. Ini adalah tempat di mana tubuh manusia terus-menerus berjuang, memperebutkan setiap molekul oksigen. Orang-orang yang tinggal di sini bukan hanya penduduk. Mereka adalah penyintas. Mereka telah beradaptasi dengan lingkungan yang akan membuat sebagian besar dari kita lari mencari rumah sakit terdekat. Keberadaan mereka adalah pelajaran yang kuat tentang ketahanan, sebuah kisah bertahan hidup yang ditulis di ketinggian tertinggi di bumi. Hidup di ketinggian ini adalah perjuangan fisik yang terus-menerus. Di ketinggian 16.700 kaki, udara hanya mengandung sekitar setengah oksigen yang kamu temukan di permukaan laut. Bagi pendatang baru, efeknya langsung dan parah. Ini disebut penyakit ketinggian, atau seperti yang dikatakan penduduk setempat. Kepalamu terasa seperti terjepit, mual bergejolak di perutmu, dan kelelahan membuatmu tak berdaya. Saya sendiri pernah mengalaminya. Hanya menaiki beberapa anak tangga saja membuatmu terengah-engah, jantungmu berdebar kencang di dadamu. Tubuhmu berteriak meminta oksigen yang tidak ada. Ini adalah pengalaman yang brutal dan merendahkan yang membuatmu menghargai setiap napas yang kamu hirup di dataran rendah. Namun, penduduk setempat adalah cerita yang berbeda. Selama beberapa generasi, atau bahkan hanya bertahun-tahun tinggal di sini, tubuh mereka telah melakukan adaptasi yang luar biasa. Mereka memiliki lebih banyak sel darah merah untuk membawa sedikit oksigen yang tersedia, dan kapasitas paru-paru mereka seringkali lebih besar. Kamu melihat anak-anak berlarian dan bermain di jalanan, seolah tidak terpengaruh oleh udara tipis, yang membuat orang luar pusing dan terengah-engah. Tapi adaptasi ini ada harganya. Ketegangan konstan pada jantung dan paru-paru menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Penyakit gunung kronis umum terjadi, di mana tubuh memproduksi sel darah merah secara berlebihan, mengentalkan darah dan membuat serangan jantung atau stroke menjadi ancaman konstan. Untuk mengatasinya, penduduk La Rinconada beralih ke obat kuno daun koka. Kamu melihat hampir semua orang mengunyah segumpal daun ini, yang mereka simpan di pipi mereka. Ini bukan narkoba seperti yang mungkin dipikirkan orang luar. Ini adalah stimulan ringan yang membantu menekan rasa lapar, melawan kelelahan, dan meringankan gejala penyakit ketinggian. Bagi para penambang yang bekerja berjam-jam dalam kegelapan terowongan, ini adalah alat penting untuk bertahan hidup.
Ini memberi mereka energi untuk terus berjalan ketika tubuh mereka berteriak untuk berhenti. Daun hijau kecil ini adalah penyelamat di dunia ketinggian ini. Bahkan dengan adaptasi ini, risikonya selalu ada. Harapan hidup di sini sangat rendah, seringkali tidak jauh lebih tinggi dari 50 tahun. Kombinasi ketinggian ekstrem, kondisi kerja berbahaya di tambang, dan kurangnya fasilitas medis yang memadai menciptakan badai yang sempurna. Tidak ada rumah sakit sungguhan, hanya klinik kecil yang tidak dilengkapi untuk menangani keadaan darurat medis yang serius. Ketika kamu sakit di La Rinconada, kamu sebagian besar sendirian. Ini adalah kenyataan hidup yang keras dan brutal di ujung tanduk, di mana kelangsungan hidup bergantung pada kekuatanmu sendiri dan sedikit keberuntungan. Lingkungan La Rinconada sama kerasnya dengan ketinggiannya. Ini adalah lanskap yang kehilangan semua kenyamanan. Kota ini dibangun di atas gletser, dan suhunya tidak kenal ampun, seringkali turun jauh di bawah titik beku, terutama di malam hari. Tidak ada pemanas sentral, dan rumah-rumah sederhana, seringkali terbuat dari seng dan sisa kayu, tidak banyak membantu menahan dingin yang menusuk. Keluarga berkerumun di sekitar kompor kecil, membakar apapun yang bisa mereka temukan untuk sedikit kehangatan. Angin menderu-deru melalui jalan-jalan sempit yang tidak beraspal, membawa serta dingin yang terus-menerus meresap ke tulangmu dan tidak pernah benar-benar hilang. Infrastruktur dasar yang kita anggap biasa tidak ada di sini. Tidak ada air mengalir dan tidak ada sistem pembuangan limbah. Penduduk harus mengumpulkan air dari es gletser yang meleleh atau mata air terdekat, yang seringkali terkontaminasi merkuri dan sianida dari operasi penambangan. Air ini digunakan untuk segala hal, minum, memasak, dan mencuci. Limbah begitu saja dibuang ke jalanan, di mana ia bercampur dengan lumpur dan salju, menciptakan lingkungan yang berbahaya dan berbau busuk. Tumpukan sampah adalah pemandangan umum, menumpuk di gang-gang dan di pinggiran kota. Gambaran visual yang jelas tentang kota tanpa layanan kota. Rumah-rumah itu sendiri adalah tempat berlindung yang sederhana. Sebagian besar adalah tempat tinggal satu kamar di mana seluruh keluarga hidup, memasak dan tidur. Listrik tidak teratur, bersumber dari generator pribadi, dan banyak yang tidak memilikinya. Lantainya seringkali hanya tanah padat, dan dinding tipis tidak banyak melindungi dari cuaca. Namun, di dalam dinding-dinding sederhana ini, kehidupan terus berjalan. Keluarga berbagi makanan, anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah dengan cahaya lilin, dan orang-orang menemukan cara untuk menciptakan rasa rumah di salah satu tempat paling tidak ramah yang bisa dibayangkan. Ini adalah bukti kemampuan semangat manusia untuk mengukir kehidupan di mana saja. Meskipun suram, ada ritme kehidupan sehari-hari. Kota bangun pagi-pagi, dengan para penambang menuju terowongan gelap sebelum fajar. Pasar menjadi hidup dengan para pedagang yang menjual kentang, biji-bijian, dan daun koka, makanan pokok diet Andes yang tinggi. Suara-suara kehidupan sehari-hari, obrolan orang-orang, gonggongan anjing, gemuruh jauh peralatan penambangan, memenuhi udara tipis. Ini adalah komunitas yang berfungsi melawan segala rintangan, tempat dengan kesulitan yang luar biasa, tetapi juga ketahanan yang luar biasa. Orang-orang di sini telah belajar untuk hidup dengan lebih sedikit, untuk bergantung satu sama lain, dan untuk menemukan momen-momen normal di dunia yang benar-benar tidak normal. Satu-satunya alasan keberadaan La Rinconada adalah emas. Logam berkilauan ini telah menarik ribuan orang ke puncak beku ini. Semuanya mengejar impian menjadi kaya. Mereka datang dari komunitas pertanian miskin di seluruh Peru, meninggalkan keluarga mereka dengan harapan menemukan kekayaan yang akan mengubah hidup mereka. Ini adalah demam emas modern, tetapi terjadi dalam kondisi paling ekstrem yang bisa dibayangkan. Gunung yang mereka tambang, Ananea, dipenuhi terowongan, digali dengan tangan menggunakan alat-alat dasar dalam pencarian tanpa henti untuk urat emas. Sistem pembayaran penambang adalah lotre kejam yang dikenal sebagai. Selama 30 hari, para penambang bekerja secara gratis, mengangkut batu dan puing-puing untuk perusahaan pertambangan atau pemilik pribadi. Mereka tidak dibayar sepeser pun untuk pekerjaan mereka. Seluruh imbalan mereka bergantung pada hari ke-31. Pada hari itu, mereka diizinkan untuk membawa sebanyak mungkin batu yang bisa mereka angkut sendiri. Harapannya adalah karung batu yang mereka pilih mengandung biji emas. Ini benar-benar taruhan. Seorang pria mungkin membawa sekantong batu yang tidak berharga, atau dia mungkin menemukan sepotong biji yang membuatnya kaya dalam semalam.
Pekerjaan ini sangat berbahaya. Tambang-tambang itu tidak stabil, terowongan informal digali ke dalam gletser itu sendiri. Runtuhan adalah ancaman konstan, dan banyak penambang telah terkubur hidup-hidup. Udara di dalamnya tebal dengan gas beracun seperti uap merkuri yang digunakan untuk memisahkan emas dari batu. Tidak ada ventilasi, dan penambang menghirup debu silika yang menyebabkan silikosis, penyakit paru-paru yang mematikan. Mereka bekerja dalam kegelapan, seringkali hanya dengan lampu kepala untuk memandu mereka, menggunakan dinamit dan kekuatan kasar untuk memecahkan batu. Setiap perjalanan ke gunung adalah taruhan hidup atau mati. Sistem ini menciptakan lingkungan yang putus asa dan berisiko tinggi. Penambang yang tidak menemukan apapun di karung batunya tidak mendapatkan penghasilan untuk kerja keras sebulan penuh. Ini mendorong mereka semakin dalam ke dalam utang, dan memaksa mereka untuk mengambil risiko yang lebih besar. Beberapa beralih bekerja di bagian tambang ilegal yang bahkan lebih berbahaya atau mencoba mencuri biji dari orang lain. Impian emas adalah daya tarik yang kuat, tetapi bagi sebagian besar itu tetap hanya impian. Kenyataannya adalah siklus kerja keras yang melelahkan, bahaya konstan, dan harapan samar bahwa karung batu berikutnya akan menjadi yang mengubah segalanya. Kehidupan di La Rinconada sama tidak teraturnya dengan lanskapnya yang liar. Dengan populasi pencari keberuntungan yang berpindah-pindah dan hampir tidak adanya otoritas pemerintah, kota ini beroperasi dengan aturannya sendiri. Tidak ada pasukan polisi formal yang bisa dibicarakan, dan perselisihan sering diselesaikan dengan ancaman atau kekerasan. Perampokan umum terjadi, terutama pada hari-hari ketika para penambang membawa karung batu mereka yang berpotensi berharga dari tambang. Orang-orang belajar untuk berhati-hati, untuk tidak sepenuhnya mempercayai siapapun, dan untuk melindungi sedikit yang mereka miliki. Ini adalah kota perbatasan dalam arti kata yang sebenarnya, di mana kekuatan reputasi pribadi adalah pertahanan terbaikmu. Ekonomi hampir seluruhnya informal dan berjalan dengan uang tunai. Tidak ada bank, tidak ada ATM. Para penambang yang menjadi kaya harus menjaga penghasilan mereka dengan ketat, karena mereka menjadi target langsung. Emas diperdagangkan dengan uang tunai di toko-toko kecil yang diperkuat di seluruh kota, di mana pembeli menimbang logam mulia di balik jeruji besi. Masyarakat berbasis uang tunai ini memicu ekonomi bawah tanah yang berkembang pesat, tetapi juga membuat semua orang rentan. Tabungan hidup bisa hilang dalam sekejap. Kurangnya institusi formal ini memaksa orang untuk mengandalkan jaringan pribadi dan kepercayaan, yang merupakan komoditas langka dan berharga seperti emas itu sendiri. Meskipun kacau, sebuah tatanan sosial yang unik telah terjalin. Tradisi dari desa asal para penambang di dataran rendah tetap hidup. Festival lokal dirayakan dengan musik dan tarian, memberikan jeda yang langka dan menyenangkan dari rutinitas sehari-hari. Kepercayaan agama, campuran Katolik, dan tradisi Andes kuno memainkan peran penting. Para penambang memberikan persembahan kepada roh gunung, yang dikenal sebagai meminta perlindungan dan agar gunung menghasilkan harta karunia. Ritual-ritual ini adalah cara untuk memahami dunia yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi, sebuah permohonan bantuan dari kekuatan-kekuatan kuat yang mengatur hidup mereka. Biaya lingkungan dari demam emas yang tidak diatur ini sangat besar. Proses ekstraksi emas melibatkan penggunaan merkuri dalam jumlah besar. Logam berat beracun ini dibakar ke udara terbuka, meracuni atmosfer, atau mengalir ke sungai, mencemari pasokan air bermil-mil di hilir. Lanskap di sekitar La Rinconada rusak dan tercemar, menjadi gurun beracun dari batu yang dibuang dan lumpur kimia. Gletser yang menyediakan air bagi kota itu sendiri sedang diracuni. Ini adalah ironi yang menghancurkan dalam pencarian kekayaan, mereka menghancurkan lingkungan yang sangat mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Jadi, apa artinya semua ini? La Rinconada lebih dari sekadar kota di ketinggian. Ini adalah simbol kuat dari keputusasaan dan ketahanan manusia. Ini mewakili sejauh mana orang akan berusaha untuk mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik. Para pria dan wanita di sini secara sukarela memilih untuk hidup di salah satu lingkungan paling keras di bumi, menukar kesehatan dan keselamatan mereka demi sebuah impian. Mereka mempertaruhkan hidup mereka, mempertaruhkan segalanya pada kemungkinan kecil menemukan emas. Ini adalah gambaran mentah dan tanpa filter tentang dorongan manusia untuk bertahan hidup dan berkembang, bahkan ketika peluangnya sangat kecil.
Merenungkan tempat ini, kamu tidak bisa tidak terkesan oleh ketangguhan luar biasa dari penduduknya. Mereka telah beradaptasi dengan kondisi yang akan mengalahkan sebagian besar dari kita. Mereka menghirup udara yang hampir tidak bisa dihirup, minum air yang hampir tidak bisa diminum, dan melakukan pekerjaan yang hampir tidak bisa bertahan hidup. Mereka telah membangun komunitas di tempat yang seharusnya tidak ada, menemukan cara untuk saling mendukung dan mempertahankan budaya mereka di tengah kesulitan yang luar biasa. Ketahanan mereka adalah pelajaran yang merendahkan tentang kekuatan semangat manusia. Mereka bukan hanya korban keadaan, mereka adalah agen aktif dalam kisah bertahan hidup mereka sendiri, berjuang untuk setiap inci. Tapi ketahanan ini datang dengan harga yang mahal. Biayanya diukur dalam kehidupan yang lebih pendek, penyakit kronis, dan lingkungan yang hancur. Impian emas yang menarik orang ke La Rinconada, bagi sebagian besar, adalah fata morgana yang berkilauan menggoda di kejauhan, tetapi tidak pernah bisa dicapai. Kota ini adalah mesin yang mengonsumsi kehidupan manusia, didorong oleh permintaan global akan logam mulia. Ini memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan sulit tentang biaya sebenarnya dari emas di perhiasan dan elektronik kita. Kesehatan siapa yang dikorbankan untuk itu? Lanskap apa yang diracuni? Pada akhirnya, La Rinconada adalah tempat ekstrem ketinggian ekstrem, kemiskinan ekstrem, dan harapan ekstrem. Ini adalah pengingat yang jelas bahwa bagi banyak orang di dunia, kelangsungan hidup bukanlah hal yang pasti. Ini adalah perjuangan harian yang diperjuangkan dengan keberanian dan tekad. Kisah La Rinconada bukan hanya tentang emas, ini tentang hal-hal luar biasa dan terkadang tragis yang akan dilakukan orang untuk mengejar impian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keinginan untuk bertahan dapat ditemukan di sudut-sudut tertinggi, terdingin, dan terlupakan di dunia kita. Tetapi ketahanan selalu ada harganya.